ada buku baru nih kata orang bagus, enggak, alhamdulillah aku sudah melewati masa FOMO, jadi Iya iya iya. aku udah kebal meskipun kayak dengan segala bujuk rayu, "Oh ini bukunya bagus Iya banget gini-gini." bagus, murah, Bagus diskon. banget, murah, ini cuman Harbolnas masa nggak belanja Iya, apa-apa, tanggal kembar masa nggak ini, jajanan sayang banget. Kadang iya kan iya iya. kita kalau ngeliat postingan orang tuh bener-bener bisa dapat yang murah banget, Iya. gitu Auranya ya. tuh Masya Allah tabarakallah ya Bun. Iya, beneran. Itu tuh jajan bukunya tuh nggak direm banget sampai 1 bulan itu kalau aku hitung-hitung bisa 1 juta. Kalau melihat secara realistis, aku memang lebih banyaknya belanja online. Iya. Hai semua, aku Fatih dari @fatimoin. Aku Ai dari @mflebook. Selamat datang di podcast BTS Bookies Talk Show. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini membahas sesuatu yang mungkin kita suka ya, yaitu belanja online. Belanja lah ya. Benar. Kamu lebih prefer suka belanja sesuatu, either buku, mungkin pakaian atau benda-benda atau apa? Lebih sukanya tuh belanja online atau lebih sukanya langsung ke tokonya? Gimana? Kalau aku sebenarnya tergantung barangnya. Ada barang yang kayak aku menghindari risiko kekecewaan kalau aku belanja online. Misalnya kayak yang butuh ukuran pasti, misalnya sepatu Iya, gitu iya kan. benar-benar. Karena kan sepatu itu kan kita udah punya ukuran sendiri. Tapi kadang kan sepatu di tiap toko tuh ukurannya bisa beda-beda gitu. Meskipun kayak 39 sama-sama 39, tapi ternyata di toko ini 39-nya gede. Akhirnya pas kita ngambil yang kayak biasanya kita beli, ternyata kegedean atau kecilan gitu. Jadi biasanya kalau sepatu itu aku prefer beli langsung, kecuali bahannya tuh misalkan dia belakangnya tuh kayak karet yang bisa adjustable Ya, gitu kan. Jadi kayak walaupun kita kekecilan atau kegedean, dia tuh tetap nggak jadi yang mengganggu banget karena dia belakangnya emang karet gitu, bisa menyesuaikan ukurannya. yes. Tapi kalau misalnya untuk barang-barang kayak baju, kalau baju itu memang aku cenderung aman sih ya. Paling lebih ke bahannya tuh harus harus tahu dulu tuh bahannya apa dan emang udah biasa tambahan itu. Karena kalau baju tuh menurutku aman karena aku memang selalu nyari size yang gede Ya gitu benar-benar. kan. Jadi kayak ya udah carinya yang gede-gede aja gitu, walaupun ternyata di aku gedean ya nggak masalah juga karena aku tetap suka yang size-nya gede. Tapi kalau misalkan apa ya, buku. Nah kalau buku ini sebenarnya agak dilema ya karena buku ini mungkin ada dari sudut pandang apa ya, sesuatu yang bikin kita satisfying bukan hanya dari bendanya sendiri. Misalkan kalau kita beli buku nih, ini kan realistis banget, kita Iya, biasanya seneng beli online karena iya. biasanya lebih murah ya. Apalagi kita yang luar P Jawa ini Bun ya. Iya, benar banget. Ongkirnya Ongkirnya tuh kadang bisa lebih mahal daripada si bukunya. Jadi kadang iya, selalu ada nyari istilah diskon. tuh beli ongkir berhadiah Iya, baca, bener. iya Jadi kan? kita tuh bayar ongkirnya. Iya, saking Iya, ongkirnya benar. tuh lebih mahal gitu. Jadi kadang tuh kayak kalau ada subsidi ongkir itu bisa lebih murah dan jadinya kayak ya udah sih belanja online aja. Iya, benar-benar. Apalagi kalau offline itu kan butuh effort juga ya, belum Iya, iya akomodasinya, benar. belum kayak waktu yang benar-benar harus Capeknya diluangkan, juga ke sana. capeknya gitu kan. Apalagi di usia kita yang sudah Udah, dewasa ini, iya, iya, iya. ya kan? Tapi ya itu tadi yang aku bilang kadang-kadang untuk membeli sesuatu tuh kita merasakan kepuasan itu nggak hanya dari barangnya, tapi kayak Iya, dari tempatnya. Dalam hal buku misalnya, toko buku itu kita belanja langsung sama belanja online itu vibe-nya udah luar biasa iya benar, berbeda beda gitu banget. kan. Meskipun mungkin dari segi harga di offline itu lebih mahal, tapi kayak ya puas aja gitu. Even kita ke toko buku pada akhirnya cuma lihat-lihat, itu kan Iya, kita tetap merasakan kepuasan karena melihat banyak buku, bisa lihat physically bukunya itu seperti apa, gedenya seperti apa, penampakan realnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau untuk buku aku kadang masih dilema.
Tapi mungkin kalau melihat secara realistis aku memang lebih banyaknya belanja online. Iya, sama sih. Kamu gimana? Tapi tunggu dulu. Ini kita ini outfitnya ini kayak bersahaja banget gak sih? Aku tuh kesalpok gitu loh kayak. Jangan salah. Gini. Tapi keren kan, maksudnya cantik gitu kan. Bahan ya. apa namanya jilbabnya kayak gini. Ini dari Kak Rai. Terus kayak ini juga kamu juga dikasih kan ya, tapi warna coklat gitu kan. Ya, gitu. Tapi ini bagus banget loh. Ini apa sih namanya? Kebaya lagi. Kok kebaya sih? Abaya ya kan? Ini belanja di online juga kan ya? Sebenarnya atau offline? Kok kira belanja di online? Aku tuh sejujurnya gini ya. Aku tuh orang yang paling jarang beli baju. Oh aku ya, tuh oke. bukan tipe baju yang harus punya banyak baju sebenarnya aku tuh. Karena maksudnya aku sangat nggak apa-apa pakai baju tuh berulang kali dalam beberapa event gitu. Meskipun kadang mungkin ada yang komentarin itu kayak pakai baju ini lagi ya nggak masalah gitu. Karena kayak apa ya? Ya udah misalkan aku nyaman sama baju itu ya udah akan aku pakai terus misalkan. Benar. Nah, kabar baiknya adalah mamaku rajin belanja. My God. Mamaku itu rajin belanja. Tapi bagus loh, ini cantik banget loh. Kayak cocok juga dengan kamu gitu. Iya, dan mamaku itu kan ya ibu-ibu ya, dia cukup gaptek ya Bun. Memang mamaku tuh selalu prefer belanja offline. Karena dia bisa lihat langsung bahannya. Tapi emang ama-ama gitu loh ya. Dia tuh lebih senang belanja offline. Ketimbang sekarang apalagi kita gitu kan lebih sering online. Nah, dan kabar baiknya lagi adalah karena kan di rumah cewek tuh berempat. Aku sendiri tuh bersaudara nih, adik kakak tuh 3 cewek kan. Sama mamaku 4 gitu. Jadi Iya. Karena mamaku nih hobi belanja, bukan yang sehobi itu sih, cuman maksudnya koleksian baju tuh kalau kita hitung itu ya paling banyak tuh baju-baju mamaku, dan untungnya kami berempat ini kayak hampir seukuran semua. Gitu. Iya, jadi bisa all semua gitu ya. Jadi all in one. Iya, benar. Gitu kan. Jadi tuh kayak kadang tiba-tiba mamaku ada baju ini gitu. Apalagi apa ya? Terakhir aku kayaknya belanja baju tuh aku belum seneng pakai yang terusan gitu kan. Jadi tuh kayak baju-bajuku yang dulu tuh udah jarang kepake, atau bahkan yang pakai tuh malah adekku. Pakai kuliah gitu kan, yang atasannya terus dia pakai rok atau apa gitu. Nah, aku jadinya banyak pakai baju mamaku sekarang, karena baju mamaku kan terusan gitu kan. Yang gamis-gamis gitu kan. Sekarang aku senengnya pakai terusan gitu. Jadilah baju dengan mamaku outfit kita kayak gini. Sangat bersahaja sekali. Kayak kita. Apalagi ini kan Friends Himar yang pertama kita pakai di podcast ini kan. Dan kita habis dari pengajian. Tapi ini udah kekinian banget Pak. Maksudnya ini kan udah cantik ya Bun ya. Aduh, kayak pas tadi setting kamera, lah kau tuh kayak beda banget kayak. Bukan ini. Kayak auranya tuh ya ampun, kayak benar-benar beda, karena maksudnya biasanya orang nggak bener kan. Maksudnya biasanya kan pakai apa namanya jilbabnya itu kan kayak segitiga atau mungkin yang pasmina gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang yang Friends Himar yang kayak bener-bener tuh auranya tuh Masya Allah tabarakallah ya Bun. Beneran. Auranya tuh seperti wanita bersahaja. Iya bener banget. Santun. Semua yang baik-baik gitu kan. Banget. Tapi kita mau berterima kasih juga kan sama Kak Raya. Tentunya sih aku sangat berterima kasih karena kayak ya ampun cantik banget ya. Tiba-tiba aku mengagumi diriku sendiri gitu kan. Iya bener. Cantik banget. Iya kan? Iya bener. Oke. Jadi kamu tuh lebih prefer belanja online ketimbang secara offline. umum ya. Karena online tuh masih banyak yang bisa disesuaikan lah, apalagi mungkin kalau kita udah familiar sama tokonya, udah tahu size-nya misalkan. Oh, kalau aku di toko ini biasanya pakai ini, atau enggak kalau ukuran-ukuran di toko ini tuh untuk aku tuh harus gini gitu. Jadi bisa ya udah pasti lah. Tapi ada juga kan sebenarnya kan kalau kita belanja online dan offline tuh ada ya pastilah ya, semua tuh ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Kalau online takutnya tipu lah, atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin bahannya tidak sesuai tidak sesuai fotonya, gambarnya. Ketimbang kalau misalkan kita langsung ke store-nya, itu kita bisa cek
bahannya, oh ini bagus Bisa try nih. on juga Try on ya juga, kan. iya bener banget. Jadi kayak udah puas lah sebenarnya. Cuma kekurangannya si apa sama namanya di offline itu kadang ya transport lagi, tenaga lagi. Tapi sebenarnya kayak kita nih para cewek-ceweknya kalau belanja offline juga pasti ya enak-enak juga ya. Maksudnya kita ada kepuasan tersendiri juga jalan, hangout, Betul. apalagi kalau misalkan sama temen, Temen. benar. Jadi kayak ya satu sisi ya oke kita apa namanya seru-seruan bareng sama Betul. belanja. Tapi other side kalau misalkan kita tuh lagi mager dan kayak udah gak ada waktu lagi mau Sering ya kalau nah, mager dan ini. sering banget ya apalagi kayak kita ini yang kayak istilahnya aduh mending di rumah gitu kan mau order misalnya pesen apa dan yang istilahnya murah juga ada diskon juga kenapa enggak biasa beli Apalagi online. ditambah sekarang Makassar panas banget Ih, ya panas Bun. Oh banget my itu god. ya Jadi kan Allah makin males makin keluar. iya itu tuh aku kemarin tuh kan ada acaranya si Aska itu ya itu kan panas banget itu terus aku kan pakai jam terus pulangnya aku buka jam itu wah belang Bun Ya Allah, ih cepet banget padahal parah aku sih. pakai lengan panjang loh Ini real banget Makassar ya itu kan mataharinya tuh kayak kayak satu orang 5 matahari. parah sih Saking iya panasnya. panas Enggak, banget karena gini loh, aku kan selalu jalan pagi dan jalan pagi itu jam 6. Jam 6 iya itu udah terik banget yang iya bikin hitam. masa sih Aku sejujurnya nih belang banget sekarang. Karena padahal aku tuh kayak jarang kemana-mana, cuman karena jalan paginya itu udah panas juga. Jam 6 tuh udah terik banget. Makassar ya. Tolong. iya iya ya Allah kalau kita kemana-mana itu cepat cepat sekali gosongnya gitu loh apalagi kalau kita pakai jam tangan kan Ya Allah, aduh Bun, ini muka udah belang kayak pakai topeng, iya lagi belangnya kayak on. iya lagi ih kayak put black Kayak pakai ya masker kayak ya. pakai masker makanya sekarang sana penting sunscreen sih Yep. pakai sunscreen biar pakai sunscreen di tangannya nggak apa-apa di tubuh juga nggak apa-apa terus akhir-akhir ini juga kayaknya udah musim hujan ya maksudnya alhamdulillah Iya, udah udah turun mulai hujan hujan. cuma yang takutnya Tapi hawanya tetap panas tetap kan? panas ya Ya kan? iya bener sih Aku tuh ngecek tuh kayak ini di luar lagi hujan deras tapi kayak suhunya tuh masih panas iya banget gitu di. ini dampak global warming gak sih kayak Ya gitu itu juga sih. aduh maksudnya kayak aduh anu juga sih apa kita harus nanam pohon nanam tanaman gimana juga gitu kan Kita malah nanam apa namanya investasi di buku. malah nanam Jajan investasi buku di buku terus. bener ya ampun tapi by the way itu kalau kita belanja online itu kan pasti lebih murah ketimbang kita ke toko bukunya Ya, bener. kalau kita aku tuh jujur ya kalau ke toko buku itu biasa aku tuh cuman tiga ini sih tiga hal yang aku lakukan sih kalau Apa tidak tuh? konten emang belanja buku atau riset Oh riset iya. harga oh misalnya harganya itu 100.000 kan kalau distributor dari Iya. Jakarta ke Makassar pasti Iya. dia nambah 10.000 Ya, ada lagi kan pajaknya kan. pajaknya jadi buku di Jawa itu mungkin 89 sampai ke Makassar Itu tuh bisa. sudah 100.000 Iya. Ya apalagi pokoknya kan berapa persen gitu. Jadi semakin mahal harga Iya. aslinya itu kenaikannya pun akan sangat mahal. Iya, that's Jadi why kayak bisa 30 sampai 50.000 kalau bukunya memang tebal dan mahal. Dan itu lumayan banget gitu kan. Buat kita beli apa namanya? Beli online tuh mungkin udah bisa dapat sama apa. iya gitu. benar jadi lebih kita belanja online ada apa namanya pakai harga di Pulau Jawa gitu Apalagi kalau udah ada subsidi-subsidian, iya diskon apa, tanggal benar kembar, tanggal iya apa gajian kan gratis sale ongkir gitu kan kan. itu jadi ya lebih enak lah ya kayak gitu Iya. Jadi pokoknya secara umum kita sepakat ya kalau belanja online itu online lebih juga sih banyak apa ya, lebih banyak positif dan manfaatnya untuk iya kita personal gitu kan. Tapi nih ya, aku sebenarnya dulu tuh sempet ada di fase yang kalau ke toko buku aku nggak bisa keluar kalau aku belum beli buku. wow Iya jadi kayak dulu tapi ya Iya. sebelum aku mulai semakin merasa aku harus berhemat ini kan Iya, aku iya, semakin rajin jajan bukunya gitu kan. Dulu tuh aku setiap ke toko buku aku harus beli minimal 1 buku karena kalau enggak aku merasa bersalah. kenapa gitu sih Nggak tahu karena kayak ya Allah aku masa datang doang nggak tapi apa-apa nggak bawa sih punya apa-apa ya nggak apa-apa juga kan? sih cuman
tekor juga Bun kalau misalkan setiap kesana Bun. Tapi aku dulu mikirnya gini kayak, Mhm. ya ampun udah sayang keluar modal, udah nyampe sini, udah aja Iya. sekalian Masa nggak beli beli gitu apa-apa, kan. Mas Iya tangan benar. kosong. Oh, ya 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 ya, aku ngerti sudut pandang Ya. kamu sih. Heeh. Dan bahkan nih ya dulu kita kan dulu beberapa kali nih ya suka ikutan diskusi di yang lokasinya itu di toko buku Data Kata ya, Iya, kita sebut aja Data benar. Kata. Ya, Data Kata kan toko buku toko buku kan. indie, benar. Toko buku indie. Dulu itu aku bener-bener walaupun aku diskusi buku, aku beli buku loh. Karena aku kayak nggak mau pulang dengan tangan kosong. Iya, ada sisi baiknya juga sih untuk membantu juga kan si Iya. toko buku ini. Tapi makin kesini makin kesana karena aku juga semakin aktif ikut diskusi dan semakin ada aja gitu event yang bikin keluar ke toko buku, aku jadi mikir kayak ya Allah, kalau aku setiap ke tempat ini aku beli terus nggak jadi aku hematnya. Iya Nggak iyalah. selesai biar tuh kan. Iya sih. Akhirnya kayak ya udah deh nggak apa-apa, belinya beli online aja. Tapi memang sekarang aku emang udah mengurangi juga sih belanja online, maksudnya buku nih ya, karena Iya ya. TBR ku sudah sangat banyak dan aku Menumpuk. merasa berdosa. Iya, emang benar Ngomongin sih. tentang TBR, ngerasa berdosa nggak sih? Jujur sih iya sih. Iya dong, ya pasti sih. Maksudnya gini loh kayak kita ngerasa kayak masih kan misalnya gini ya, ada kita kan beli buku A nih. Udah kan simpan. Terus kita nggak baca-baca buku itu gitu, nggak nyesentuh buku itu. Tapi someday lagi kita beli buku lagi, tapi si bukunya ini apa namanya mempunyai nasib yang sama dengan buku yang baru kita beli. Jadi merasa bersalahnya tuh di situ gitu loh. Jadi makanya sekarang nih aku tuh juga jujur udah nge-rem belanja bukunya, walaupun biasa kalau beli buku satu paling satu gitu kan. Aku tuh memegang prinsip. Kita tuh tadi ngomongin menanam pohon, tiba-tiba menanam prinsip. Memegang prinsip kalau misalnya membaca 5 buku dalam 1 bulan, itu rewardnya beli 1 buku. Oh gitu. Atau bisa 3 buku, rewardnya 1 buku. Terserah sih bagaimana preferensi masing-masing. Tapi kalau dari aku sendiri, bisa kalau aku tuh berhasil baca 3 atau 5, rewardnya bisa beli 1 buku. Jadi 5 sudah dibaca, 3 ada baru kayak enggak jadi lebih besar pasak daripada bener, tiang gitu kan. jadi makin berkurang TBR-nya. Lebih gede yang selesai dibacanya daripada penambahannya. Betul. Harusnya lebih gede TBR-nya dong daripada beli bukunya dulu. Karena kalau nggak seperti itu nggak habis-habis ya benar kan. Daripada baca 1 buku tapi jajannya 5 buku, kebalik. Jadi bertambah lagi dong TBR-nya kan. Tapi ada juga orang kayak gitu. Ada sih pasti. Banyak. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena seperti yang kita sudah sepakati juga, membaca itu hobi yang berbeda. Jadi nggak apa-apa sih kalau mau, selama ada uangnya. Ya selama ada uangnya gitu, dan selama nggak merepotkan orang lain gitu ya, misalnya udah it's okay. Atau selama tidak pakai uang dapur lah ya. Iya, kalau udah biasa tuh ya, iya, apalagi nanti kayak di rumah nggak makannya garam gitu. Iya kan, demi buku. Ya. Aduh, sekarang nih apalagi kan waktu masih gadis dulu, gadis. Itu tuh jajan bukunya tuh nggak direm banget, sampai 1 bulan itu kalau aku hitung-hitung bisa 1 juta. Itu kalau aku kalkulasi dalam setahun itu udah 10 juta lebih tuh, kayak wow, bisa bisa traveling ke Korea lagi ya kan. Makanya terus abis nikah apalagi punya anak udah rem banget karena banyak pengeluaran kan, apalagi anak-anak jajan atau minum susu, ada ekstra lah di situ. Jadi harus ada yang aku korbankan, gak mungkin juga aku korbankan urusan dapur, gak boleh. Jadi aku tuh biasa kalau misalkan beliin buku paling 1, dan itu pun harus syaratnya aku tuh harus baca lebih dari 3 buku atau 5 buku gitu. Harus gitu. Jadinya lebih lebih terarah dan terukur gitu kan. Termaintenance ya, ininya apa namanya, pengeluaran dan pemasukan gitu ceritanya. Terus kalau aku sih belum mikir sejauh itu karena aku memang belum berkeluarga juga ya. Cuman lebih menerapkan ke mindful buying aja sih, karena aku juga
udah punya e-reader, jadi di ebook, Iya. untuk ebook pun TBR pun udah banyak banget gitu. Jadi aku lebih ke berusaha kayak ya ampun aku harus seenggaknya banyak menyelesaikan TBR fisikku dulu sebelum banyak Iya, beli benar. buku. Kecuali mungkin biasanya ada yang nggak aku tunda-tunda tuh kayak auto buy authorku, Iya. misalkan tiba-tiba ada buku baru atau enggak, memang intinya yang aku prioritaskan di WL ku itu loh, itu baru biasanya aku lebih royal gitu. Tapi kalau misalkan ada buku baru nih kata orang bagus, enggak, alhamdulillah aku sudah melewati masa FOMO, jadi Iya, iya, iya. aku udah kebal meskipun kayak dengan segala bujuk rayu, oh ini bukunya bagus Iya, banget begini, bagus, murah, bagus diskon. banget, murah, ini cuma Harbolnas masa nggak bayar Iya, apa-apa, tanggal kembar masa nggak ini, jajan. sayang banget. Kadang Iya, kan iya, iya. kita kalau ngeliat postingan orang tuh bener-bener bisa dapat yang murah Iya, banget, benar. tapi untuk aku sendiri aku berpikir harga yang semurah itu pun terasa mahal karena sebenarnya aku nggak harus membeli buku itu saat ini Iya, gitu benar. kan. Itu terasa mahal karena kayak aku masih punya bacaanku sendiri dan aku nggak harus membeli buku itu saat ini gitu, dan Iya. belum tentu juga aku harus dan aku bisa langsung membacanya gitu. Jadi Iya, kayak benar. lebih ke mindful aja, lebih Iya. ke mengatur Iya, iya, iya. mental gitu Betul, betul, biar betul. nggak tergoda sama jajanan orang, Mm-mm. jajanan orang. Tapi alhamdulillah aku sudah melewati fase itu, jadi Iya. udah kebal, imun sekarang. Udah nggak tergoda lagi ya. Enggak, Tapi ada di Semesta loh. enggak, maksudnya gini. Maksudnya kita apa namanya, ada diskon di Semesta. Maksudnya nggak tertarik ke sana. Nah, itu kalau misalkan ada event-event kayak gitu, karena kebetulan aku sebenarnya yang sering diskon itu ada list priority juga di situ, Iya, Agatha iya, iya. Christie kan, Benar, dan benar, Agatha benar. Christie kan itu bukunya banyak banget, Iya lagi. 80 plus judul kalau Iya, nggak banyak salah, dan banget. aku tuh baru punya mungkin 20-an atau 30, aku Iya. lupa. Jadi sebenarnya ya masih beli-beli juga kadang, tapi tetap nggak di luar yang nggak mau aku beli Iya, gitu. Jadi maksudnya benar-benar. mungkin jatuhnya ya tetap boros ya, jatuhnya ya tetap beli walaupun yang lain masih pada belum dibaca, tapi Mhm. seenggaknya ini memang udah ada di list prioritiku dalam jangka panjang dan jangka pendek juga gitu. Apalagi kalau emang lagi diskon, ya menurutku ya it's okay gitu, daripada aku beli dalam harga normal gitu, dan ini juga akan Iya, aku koleksi gitu kan. benar-benar. Tapi kalau di luar judul itu ya nggak tertarik gitu, Iya, iya. kecuali mungkin ada pengecualian khusus yang aku anggap spesial. Contohnya. Contohnya kayak MIWF itu aku beberapa kali cheating jajan buku karena ada penulisnya. Oh, oke. Conversion. Itu Ya, kan aku tadinya benar-benar. nggak punya buku Minato Kanai sama sekali ya. Ya, tapi akhirnya pada akhirnya jajan kan. Iya, pada akhirnya jajan Untuk dapat karena tanda. ada event Hmm. penulisnya itu, Iya, dan benar. kayak Tapi sayang udah cocok, aja. itu udah keputusan yang bagus kamu beli, karena Mm-mm. Minato Kanai nggak datang tidak datang Ya, 2 kali lagi, ataupun nanti kita tidak tahu kapan dia datang gitu Mm-mm. lah. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Benar. Jadi intinya kalau aku sih gini ya, itu aku anggap adalah cheating dengan alasan spesial yang bisa dimaklumi. Benar sih. Sama juga kayak Kak Tai, kan tadinya aku Oh iya, belum punya nggak bukunya belum kan? punya bukunya, cuman karena kebetulan ada event penulisnya yang kita mau ikutin, jadi aku Mm-mm. beli bukunya. Tapi tetap dalam koridor buku ini memang adalah zona nyamanku, memang di Iya, genreku genrenya gitu. thrill juga Jadi sih, benar. sekalipun mungkin aku nggak apa namanya nggak butuh-butuh amat atau nggak berencana banget belinya, ya aku tetap akan enjoy bacanya karena memang Mm-mm. dia di genreku. Iya, Karena kan benar. mengingat sekarang tuh sebenarnya kan banyak banget genre buku dan banyak banget yang Yes. bagus-bagus juga Iya, ya. benar. Jadi kadang meskipun kita ini nggak penikmat genre tersebut, tapi karena ceritanya bagus ya kita suka-suka aja gitu. Yes. Dan aku menghindari untuk membeli semua buku yang kata orang bagus lah intinya, walaupun aku suka, tapi kalau itu bukan genreku, aku sebisa mungkin akan melepas lagi buku tersebut. Gitu. Jadi biasa kalau misalnya kamu sudah baca nih, terus Mm-mm. kayak merasa bahwa oke, aku I've done with this book, Mm-mm. dan someday nanti mungkin bisa kamu unhaul gitu kan ya. Ya, aku punya Oke. prinsip seperti ini. Tapi ini karena
keterbatasan ruang untuk buku Iya sih, juga, benar-benar. karena rak bukuku penuh dan aku memang nggak berencana untuk menambah rak baru, karena menurutku ketika kita memaklumi rak ini nambah itu bisa jadi Mm-mm. loop gitu, bisa Iya, jadi sesuatu yang nggak berkesudahan benar-benar, gitu kan. Jadi benar. kayak biasanya kalau rak udah meluap mulai tumpah-tumpah itu artinya memang harus ada Harus yang aku di-unhaul. unhaul Yes, gitu. Dan betul. ya udah, yang tetap berusaha aku pertahankan adalah penulis-penulis priority tadi, Iya, yang apa benar-benar. namanya, TBR prioritiku, WL prioritiku, yang memang penulisnya udah auto by authorku Mm-mm. gitu. Jadi kayak apa ya, intinya buku ini segimanapun tadinya aku suka, tapi kalau misalkan dia nggak berpotensi untuk aku baca ulang, itu aku akan ikhlas-ikhlas aja Mhm, melepasnya. mhm. Kecuali mungkin kayak, karena kalau auto by author itu kan posisinya kan dia spesial gitu ya, jadi kayak memang pasti ada kemungkinan potensi untuk aku baca ulang, jadi yang nggak mau aku unhaul gitu. Tapi kalau penulis-penulis yang lain yang bukunya juga nggak aku koleksi, ya nggak apa-apa, aku lepas aja gitu, karena mungkin nggak akan aku baca lagi ke depannya seperti itu. Dan tentunya untuk memberikan ruang baru untuk buku-buku prioritiku nanti masuk ke rak